sama Nabi Yusuf. Karena apa? Di sini cocok banget juga dengan fenomena sekarang yang banyak banget kasus bullying di mana-mana. Nah, bagaimana cara Nabi Yusuf mengatasi kayak gitu ya? Bagaimana cara Nabi Yusuf memaafkan bersama maafkan kayak gitu ya? Mari kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu ya. Aku ingin meneladani Nabi Yusuf alaihissalam yang mampu memaafkan para kakaknya. Aku tahu beliau dijahati oleh mereka saat belia. Namun aku tak tahu kejahatan apa yang dilakukan para kakaknya. Kira-kira apa ya yang dilakukan oleh mereka? Apakah kamu penasaran? Juga sepertiku, mari baca buku ini agar kita bisa meneladani Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah ini ya, halaman pertama langsung ditujukan sama ilustrasi bullying ya. Aku ingin meneladani Nabi Yusuf alaihissalam yang senantiasa berprasangka baik kepadanya. Semoga keselamatan selalu untuknya. Ini dia nanya, Bu Nami, kalau arisan apakah dapat rekaman video yang dimaksud? Dapat. Nanti dapat video book Bu Nami membaca buku dan juga interaktif. Nanti bacain buku seri 25 Nabi dan Rasulnya. Juga dapetin video book untuk ayah bunda dari Ayabi untuk parentingnya, bagaimana sih caranya mengenalkan sama anak parenting yang itu tuh bisa membuat anak meneladani para rasul. Sedangkan misalkan mujizat-mujizat para rasul, para nabi dan rasul itu seringkali boleh jadi terlalu luar biasa untuk dipahami sama anak. Nah, itu nanti dapetin untuk semua yang pesan di PO kali ini di bulan Maret, dapetin itu. Akses itu dapat semuanya. Juga dapetin akses printable untuk aktivitas seri 25 Nabi dan Rasul, dan nanti ada dapat bonus lain juga, apa ya? Secret pokoknya khusus untuk yang ikut pre-order buku seri 25 Nabi dan Rasul di bulan Maret ini ya. Oke. Videonya beda. Videonya bukan rekaman ini, bukan rekaman Bu Nami kajian, bukan. Videonya nanti aksesnya lebih lebih eksklusif yang pesan ini ya. Nah, ini terus selanjutnya ini ya bullying ini. Jadi ini di sini ada simbol juga, simbol Nabi Yusuf dibully oleh saudaranya itu adalah sumur, dan di sini anak-anak merasakan nih diguyur gitu kan sama teman-temannya. Nah, ini teman-temannya ya. Oke, kita lanjut ya. Apa yang menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam istimewa? Mungkin akan lebih terasa jika kita mengingat kejadian buruk, seperti saat ada orang yang menjelekkan dan menghina kita. Betapa terlukanya ketika ada yang merundung, berbuat jahat, dan memperlakukan kita tidak semestinya. Nah, ini di sini juga dilihatin contohnya itu, boleh jadi yang akan relate sama anak-anak nih kayak gini kan, kayak misalkan dipukul sama temennya, atau kadang ini dikasih bercandaan-bercandaan kayak gini, ditempelin. Zaman dulu sekolah ya Bunda, ada nggak yang kayak giniin sama teman-temannya? Terus kadang-kadang kita di depan teman-teman biasa aja, terus tapi ketika di dalam di rumah itu kita nangis gitu ya, luka ternyata kok aku diginiin. Nah, ini ya, jadi ini dikasih yang relate sama anak-anaknya, yang mudah untuk dipahami oleh anak-anak. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam masih belia, para kakaknya telah menyusun rencana jahat kepadanya. Mereka melakukan itu semua karena rasa cemburu yang teramat dalam kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang begitu disayang oleh sang ayahanda. Siapa ayahanda Nabi Yusuf? Nah, ya. Mereka menjatuhkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur yang sangat dalam dan meninggalkannya sendirian. Semua kakaknya pun berbohong saat melaporkan kepada sang ayahanda, Nabi Yakub alaihissalam, bahwa Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala. Nah, tuh ya, ini tuh di sini ngeliatin kejadian Nabi Yusuf ini gitu ya. Nah, terus tentu saja Nabi Yakub alaihissalam mengetahui bahwa para anaknya tersebut sedang berbohong kepadanya. Nabi Yusuf sedih sekali karena hal seperti ini terjadi di keluarganya. Melihat sang ayahanda bersedih, mereka pun menyesal karena melakukan kejahatan tersebut kepada adiknya. Jadi adik-adik Nabi Yakub tuh tahu kalau kakaknya tuh berbohong kayak gitu ya. Kenapa melakukan ini, tapi Nabi Yakub tetap memahami juga nih boleh jadi selama ini sikap Nabi Yakub sama Nabi Yusuf itu membuat cemburu para kakaknya. Nah, terus gimana kisah Nabi Yusuf yang udah dibuang ke sumur itu? Alhamdulillah, atas izin Allah, Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh sekumpulan musafir yang melewati sumur tersebut. Namun, mereka memperlakukan Nabi Yusuf alaihissalam seperti budak yang kebebasannya terenggut. Bahkan beliau pun dianggap seperti barang dagangan yang ala kadarnya, sehingga ada seorang petinggi Mesir yang membeli beliau dan menjadi majikan barunya.
Jadi Nabi Yusuf alaihissalam, terus kemudian apa namanya, Nabi Yusuf alaihi salam ini ditolong sama musafir, terus kemudian musafirnya jual sama ini petinggi Mesir yang membeli beliau. Terus kemudian majikan baru tersebut memperlukan Nabi Yusuf alaihissalam dengan baik sehingga mau membesarkan dan merawatnya. Sampai ketika dewasa beliau dituduh melakukan kejahatan oleh istri sang majikan hingga masuk penjara. Jadi di sini tuh kayak kilas balik gitu. Dan ini juga bisa jadi kisah Nabi Yusuf ini bisa mengenali sama anak-anak bagaimana meskipun kita pernah dirundung, meskipun kita pernah merasa terpuruk, terjerumus, tapi ternyata proses perjalanan itu, nah ini apa namanya, kita tetap bisa berhasil kayak gitu meskipun pernah mengalami kegagalan. Suatu hari ketika di balik penjara, Nabi Yusuf alaihissalam memberikan masukan yang sangat cerdas atas mimpi sang raja. Jadi ada kisah ini, nanti kisahnya ini bisa ayah bunda apa namanya, bisa tambahin jadi dialog iman sama ayah bunda dan juga apa dikenali sama anak-anaknya. Jadi ditambahin nantinya ya kisahnya ini. Sehingga seluruh negeri terhindar dari kelaparan. Karena masukan yang sangat cerdas itulah Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan dari penjara dan menjadi penasihat raja. Nah ini adalah tentang menafsirkan mimpinya dari raja. Nah mimpi itu adalah mimpi apa namanya, ada 7 ekor sapi kayak gitu ya, terus kemudian juga ada 7 ekor padi kayak gitu ya. Nah itu terus mimpinya itu mimpi apa tuh kayak gitu. Nah terus ditafsirkan sama Nabi Yusuf alaihissalam sehingga dari situlah kerajaannya itu terbebas dari kelaparan dan krisis yang melanda saat itu gitu ya. Jadi Nabi Yusuf itu akhirnya jadi penasihat raja. Waktu berlalu dan Nabi Yusuf alaihissalam pun menjadi salah satu petinggi negeri sampai suatu hari beliau kedatangan tamu istimewa dari negeri nan jauh sekali. Ternyata tamu istimewa itu adalah para kakak yang dahulu mencelakainya. Nah, kayak gitu ya. Sebagai seorang petinggi negeri yang tentunya punya kuasa, Nabi Yusuf bisa saja melakukan pembalasan kepada semua saudaranya. Namun beliau ternyata tidak melakukannya, sekalipun rasa sakit itu masih terasa. Nah, di sini ayah bunda yang pernah mengalami bullying, coba ya, ayah bunda, apakah ayah bunda bisa melupakan orang-orang yang pernah memberikan hinaan tersebut? Nah, yang dulu masa kecilnya pernah dibully, apakah pernah bisa melupakan bagaimana kata-kata buliannya? Enggak kan ya? Nah di sini juga dijelasin bahwa mungkin jadi rasa sakit itu masih ada, sampai sekarang boleh jadi masih ada. Namun di sini Nabi Yusuf berkata kepada semua kakaknya, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Ini dalam Quran surat Yusuf ayat 92. Aku ingin meneladani Nabi Yusuf alaihissalam yang begitu sabar dan pemaaf luar biasa, serta senantiasa berprasangka baik akan takdir Allah azza wa jalla. Nah terus di sini ilustrasinya adalah anak-anaknya memaafkan teman-temannya yang tadi ya bunda tuh ya. Ingat ya tadi teman-temannya yang tadi ngebully tadi, terus dimaafin deh sama anak-anaknya. Udah deh, alhamdulillah. Selanjutnya, kira-kira apa lagi selanjutnya? Bunda Mi punya apa lagi ya? Kali ini Bunda Mi mau Nabi. Nah, Bunda Mi satu lagi ya. Jadi ya Bunda yang penasaran banget nanti, aduh Bunda Mi pengen lihat semuanya dong, boleh. Nanti akan